atas arsy. Salah kita mengatakan Allah di atas arsy. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Membuat patokan hukum yang aneh. Saya katakan sesuai dengan yang Allah katakan, saya salah. Lalu apa yang benar? Kalau saya nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa engkau berkeyakinan aku di atas arsy? Seandainya itu yang Allah tanyakan nanti kepada saya di akhirat, saya akan menjawab karena engkau di dalam Al-Quran mengatakan engkau di atas arsy. Kalau kamu merasa keren dengan mengatakan Allah ada di arsy berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kamu jangan keliru. Sesungguhnya orang yang dia berpendapat Allah lebih dekat dengan urat leher juga punya dalil. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian orang yang berpendapat Allah ada dimanapun, di mana tempat, juga punya dalil. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Kemudian kalau berpendapat Allah selalu bersama dengan kita, juga punya dalil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, juga punya dalil. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian kalau berpendapat Allah itu dekat, juga punya dalil. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini adalah dekat. Oleh karena itu, kalau karena satu ayat kita berani berpendapat Allah itu bertempat di satu tempat, maka kita akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lainnya. Disitulah mazhab Imam Abdul Hasan Asy'ari yang mengikuti mazhabnya para ulama salaf. Mereka punya dua metode, yaitu tafwid dan yang ketiga adalah ta'wil. Bahwasanya Allah itu bukan bertempat di arsy, Allah itu bukan bertempat di dekat daripada hambanya, tapi di situ ada ta'wilnya. Intinya Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Memang kita perlu sedikit usaha untuk memahami ini, tapi ini adalah lebih benar daripada kita berusaha menjadikan ini agar ringkas mudah dipahami, tapi ternyata berbenturan dengan konsensus keilmuan. Di video kali ini saya ingin mengoreksi pernyataan Ustadz ya, bahwa tafwid, soal tafwid ya. Yang pertama, apa itu tafwid? Itu harus dijelaskan secara gamblang ya. Tidak cukup membuat video pendek gitu aja secara instan ya. Karena ilmu agama ini bukan mie instan atau mie sedap ya. Tapi ilmu ini harus dijabarkan, harus tafsil, harus dijelaskan dengan gamblang supaya orang awam tidak bingung ya. Nah, tafwid ya. Apa itu tafwid? Tafwid di sini itu ada dua kasus ya. Beberapa ulama membagi tafwid itu dua. At-tafwid fi asma'illah ta'ala wa sifatihi lahu ma'nayan. Jadi tafwid itu di dalam asma Allah dan sifatnya ada dua makna. Yang pertama, al-awwal, makna sahih, ada makna yang benar, wa makna ghairu sahih, yani wa huwa itsbat al-lafz wa ma'nahu alladhi yadullu alaihi, thumma tafwid alaihi kaifiyah ila Allah ya. Jadi tafwid di sini adalah mentafwid bagaimana itu hanya kepada Allah, karena Allah lah yang tahu ya soal itu. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Istawa apa artinya? Ya, jadi karena Al-Qur'an ini turun di Mekah dan turun di Madinah, di Hijaz, yang penduduknya itu orang-orangnya berbahasa Arab, mereka tahu apa itu artinya istawa ya. Orang yang bilang bahwa pakai takwil itu ya berarti ngawur. Mereka mentakwil istawa itu dengan istaula. Ya, kalau mereka hidup di zaman jahiliyah ditertawai sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Ya. Menunjukkan bahwa dia tidak paham bahasa Arab ya. Fanuthabbit lillahi ta'ala asma'ihil husna wa sifatihil ula wa na'rifu ma'aniha wa nu'minu biha ghaira annana la na'lam kaifiyatha. Jadi kita wajib mengisbatkan sifat-sifat Allah dan asma-asma'ul Allahul Husna dan mengetahui maknanya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana Allah melakukannya. Kita tidak tahu ya, karena itu hanya Allah yang tahu. Tetapi istawa ada maknanya, bukan sesuatu yang majaz, yang tidak ada maknanya dan harus menggunakan takwil, menggunakan ilmu mantik atau ilmu filsafat ya. Fanu'minu bi anna Allah ta'ala qad istawa 'alal arsy. Nah, beriman bahwa Allah ya istawa, bersemayam di atas arsy, istiwaan haqiqiyan yaliqu bijalalihi subhanahu. Jadi
istiwa ini sifatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa ka istiwa al-bashar, tidak seperti istiwanya bashar manusia. Walakin kaifiyah al-istiwa majhulah binisbah lana. Adapun bagaimana ya cara Allah istiwa itu hanya Allah yang tahu. Walidza fa inna nufawwidu kaifiyatuhu ilallah. Jadi kaif itu yang ditafwid ya, bukan makna. Kama qala al-Imam Malik wa ghairuhu lamma sa'al 'an al-istiwa. Ketika Imam Malik ditanya ya, Imam Ahlul Hijrah di Madinah ya, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Ya, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Wa hadza huwa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itsbatus sifat. Jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala itsbatan bila tamtsil, tanpa penyerupaan, wala takyif, atau menanyakan bagaimana. Qala ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ya. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, berkata salah seorang ulama, Ibnu Abdul Bar, Ahlus Sunnah mujmi'un 'ala al-iqrar bis sifat al-waridah fil kitab was sunnah wa hamliha 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Jadi Ahlus Sunnah itu bersepakat ijma'. Ya, ulama salaf dan khalaf mereka berijma' bahwa ikrar, ya, mengimani. Ikrar di sini maksudnya mengimani sifat-sifat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis sahih dan memaknai secara hakikatnya, bukan atas dasar majas, ya, bukan sesuatu yang tidak hakikat. Illa annahum lam yukayyifu syai'an min dzalik. Namun mereka tidak menjelaskan bagaimana kaifiyah, ya, bagaimana ya, istiwanya Allah itu prosesnya begini dan begini. Yaitu mereka tidak menjelaskan itu. Jadi mereka mentafwid di dalam kaif. Yang kedua, al-ma'na ats-tsani lit-tafwid. Makna kedua di tafwid itu huwa ma'na batil. Itsbat al-lafz min ghairi ma'rifah ma'nahu. Jadi tafwid yang kedua ini adalah tafwid yang salah, tafwid yang batil, yaitu mereka mengisbat tetapi mereka tidak mereka mengisbatkan lafaz saja. Ya, mereka bilang oh istiwa, iya istiwa, tetapi mereka tidak bilang maknanya sesuai ya yang difahami oleh bangsa Arab waktu itu, tidak. Tapi kita tidak tahu maknanya apa. Fayusabbitul alfaz faqat, mereka mengisbatkan lafaz ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tsumma yaqulun la nadri. Kita tidak tahu bagaimana Allah itu beristiwa ya. Kita tidak tahu. Maksudnya istiwa iya itu secara lafaz memang kita iman, tetapi secara makna ya itu tidak, hanya Allah yang tahu. Wala madza aradallahu bihi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma tafwid fa innal ma'lum anna Allah ta'ala amarna an natadabbar al-Qur'an wa hadran ala aqlihi وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد من الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله أيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهرة باطل وكفر ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه وأن أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك فعليه تقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق ولا عرفنا مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضح مع أمره لنا أن نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباع والرد إليه ما يبين به الحق ولا كشفه بل دل الظاهر على الكفر والباطل. Jadi Syekhul Islam menjelaskan bahwa makna di dalam Al-Quran itu jelas ya tentang sifat-sifat dan asma Allah. Tetapi ada orang yang bilang
itu tidak ada maknanya, ya, atau maknanya nggak jelas. Itu tidak masuk akal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sebagai petunjuk bagi manusia? Kemudian banyak ayat-ayat yang nggak jelas. Nah, ini jelas aneh, ya. Ini jelas aneh. Jadi ini semua untuk pemahaman. Wa hadza kullu mimma ya'lam bil idtirar tanzihillah wa rasulihi anhu wa annahu min jins aqwal ahli tahrif wal ilhad. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini mereka bermaksud untuk tanzih. Ya, tanzih itu Allah itu tidak seperti manusia, Allah tidak seperti manusia. Ini karena ini sifat-sifat makhluk. Ya, sehingga itu semua dihilangkan. Apa yang terjadi ujungnya orang akhirnya menjadi ateis, ya. Ila an qala fatabayyana anna qaul ahli tafwid alladzina yaz'amun annahum muttabi'un lis-sunnah was-salaf min syarri aqwal ahli bidah wal ilhad. Ini dijelaskan di dalam kitab Dar' at-Ta'arud. Jadi orang-orang yang main tafwid secara serampangan seperti ini, ya, ini tidak diketahui maknanya. Istiwa tidak diketahui maknanya. Sifat ini tidak diketahui mana, ini tidak habis sudah, ya. Akhirnya orang tidak memahami, ya, tidak bisa semakin beriman, namun mereka akhirnya menjadi mubtadi', bahkan dikhawatirkan menjadi ateis. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan tentang tafwid ma'na. As-salaf lam yakun madhabuhum at-tafwid. Jadi salaf mereka tidak mentafwid secara makna. Innama madhabuhum al-iman bihadhihi nusus kama ja'at. Mereka justru beriman dengan ayat-ayat tersebut, ya, sifat-sifat tersebut. Wa isbat ma'aniha, dan mereka mengisbatkan bahwa maknanya memang begitu. Allati tadullu alaihi ala haqiqatiha wa wad'iha al-lughawi. Nah, jadi mereka memahami seperti yang dipahami bagaimana para sahabat dahulu, ya. Karena sahabat dahulu, orang Arab dulu, mereka sudah paham bahasa Arab. Jadi tidak mungkin perlu ilmu filsafat untuk menjelaskan ini. Ma'a nafi at-tashbih anha. Namun mereka tidak menyamakan atau menyerupai Allah dengan makhluknya, ya. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, tapi mendengarnya dan melihatnya apakah sama dengan manusia? Tentu tidak, ya. Tetapi sifat ini adalah tsabit, ya. Kemudian Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah berkata, as-shawab tarkut ta'wil. Yang benar itu adalah meninggalkan takwil. Wa isbat haqiqah as-sifat allati afadatuha tilkan nusus ma'a tafwidil ilm bil kaifiyah wal mahiyat ma'a i'tiqad annaha lam yufham minha tashbih ar-rabb aw syai' min sifatihi kal bil makhluqin fala tashbih wala ta'til. Jadi Syekh Ibnu Jibrin berkata bahwa kita mengisbatkan, yaitu mengimani sifat itu dan tanpa tafwid secara makna, namun kita tidak diperkenankan atau dibolehkan menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, menyerupai dan juga mentaktil, yaitu merubah, mengotak-atik, ya, seperti itu. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak Afifi, madhab salaf huwa tafwid fil kaifiyah as-sifat la fil ma'na. Jadi dijelaskan bahwa tafwid di sini adalah tafwid bagaimana sifat itu prosesnya, bukan secara makna. Karena makna itu justru salah, ya, kalau orang mentafwid makna. Karena itu caranya ahlul bid'ah. Ini pembahasannya cukup panjang. Nanti lanjut tentang masalah takwil, yaitu syubhat yang berkata Allah bersama makhluknya atau lebih dekat dari urat leher. Itu akan ada penjelasannya di video sendiri. Sekian.